Bismillahirrahmanirrahim. Kisah-kisah seputar orang yang menutup telinga mereka. Di dalam kitab Syarh Fathil Majid pada juz 17 halaman 3, "Wasy'abiyyu ahadut tabi'in aidan al-kibari alladhina ishtuhiru wa 'urifu bi kathratil hifdhi." Imam Asy-Sya'bi adalah seorang tabi'in juga, termasuk pembesar mereka yang terkenal dan dikenal dengan banyaknya hafalan. Hatta innahu yuzkaru anhu annahu qol, sampai sesungguhnya diceritakan tentangnya bahwasanya dia berkata, "Ma katabtu sauda'a fi baydha'ah." Belum pernah aku menulis hitam di dalam putih. Artinya beliau belum pernah menulis sesuatu pun, karena andalan utamanya adalah hafalan. Wa kullu ma kana yasma'uhu yahfazuhu, dan setiap sesuatu yang mana dia mendengarnya, maka dia pasti menghafalnya. Hatta innahu dzukira anhu annahu kana idza dhahaba ila as-suqi yad'u fi udhunaihi kursufan. Sampai sesungguhnya diceritakan tentangnya bahwasanya adalah dia ketika dia pergi ke pasar, maka dia meletakkan kapas ke dalam kedua telinganya. Kenapa? Li'alla yadkhula syai'un min kalamin nasi alladhi la yuriduhu, supaya pembicaraan manusia tidak satu pun yang masuk, supaya perkataan manusia yang tidak dia inginkan itu tidak masuk ke dalam ingatannya. Kenapa? Li'annahu ma sami'a syai'an illa hafizahu, karena sesungguhnya tidaklah dia mendengar sesuatu kecuali dia pasti akan mengingatnya. Jadi setiap yang dia dengar akan terekam di dalam ingatannya, sehingga ketika beliau masuk ke pasar, maka beliau menutup kedua telinganya dengan kapas. Kemudian di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala pada juz 5 halaman 219, Ismail bin Ayyash haddatsana Utsman bin Nuwairah telah menceritakan kepada kami Utsman bin Nuwairah, du'iya Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab diundang ila walimatin, pada sebuah walimah, wa ana ma'ahu fadakhalna fa asabna min ta'amihim. Aku bersamanya dan kami masuk dan kami makan dari makanan mereka, mendapatkan hidangan makanan. Falamma sami'a Syahru al-mizmara, maka tatkala Syahr mendengar seruling, jadi ada musik di acara itu, musiknya berupa suling. Ketika Syahr mendengar suara seruling, wada'a usbu'aihi fi udhunaihi wa kharaja, maka dia meletakkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya dan dia keluar dari tempat itu. Kemudian di kitab Tahdzibul Kamali fi Asma'ir Rijali pada juz 28 halaman 76, sanadnya panjang tapi saya akan ringkas. Haddatsana Nafi' menceritakan kepada kami, qala, dia berkata, kuntu ridfa ibn Umar, adalah aku menjadi berboncengan, ya, menjadi boncengannya Ibnu Umar. Jadi naik kendaraan berdua dan Nafi ini bonceng kepada Ibnu Umar. Idh marra bira'in yuzammiru, tiba-tiba di dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang penggembala yang sedang meniup seruling. Fadaraba wajhan naqati wa sarafaha 'anit tariqi, maka kemudian Ibnu Umar ini
memukul wajah untanya, kemudian memalingkannya dari jalan. Jadi karena di depan itu ada penggembala yang sedang main seruling, maka kemudian Ibnu Umar ini memalingkan kendaraannya keluar dari jalan. Wa wada'a usbu'aihi fi udhunaihi. Kemudian dia meletakkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, atasma. Apakah kamu mendengar? Apakah kamu mendengar? Hatta in qata'a as-sautu, sampai suara itu terhenti. Fakultu, maka aku berkata, la asma, aku sudah tidak mendengarnya. Faraddaha ila tariqi, maka kemudian Ibnu Umar mengembalikan untanya ke jalan. Wa qala, dan dia berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Seperti itu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Kemudian di dalam kitab Al-Muntakhab pada halaman 423, Mujahid, dari Mujahid, kuntu amshi ma'abni Umar. Aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fasami'a sawta tablin, maka beliau mendengar suara genderang. Fa'adkhala isbi'aihi fi udhunaihi, maka kemudian beliau memasukkan jemarinya ke dalam kedua telinganya. Jadi telinganya ditutup. Thumma masya, kemudian beliau berjalan. Falamma inqata'a as-sautu, maka tatkala suara itu terhenti, arkha yadayhi, maka beliau merenggangkan kedua tangannya. Jadi dilepas pelan-pelan. Yaf'ala dzalika marrataini aw thalathan, beliau melakukan itu sekitar 2 kali atau 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakadha fa'ala. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti ini. Kemudian kitab Jami'u Ma'mar bin Rashid pada juz 11 halaman 125, nomor hadis 20.099, akhbarana Abdul Razzaq an Ma'marin. Abdul Razzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, qala, dia berkata, kuntu inda ibni Tawus, aku ada di samping Ibnu Tawus, wa indahu ibnun lahu, dan di sampingnya ada anaknya. Id atahu rajulun yuqalu lahu Shalih, tiba-tiba datang seorang lelaki yang dikenal dengan nama Shalih. Yatakallamu fil qadari, dia berbincang seputar takdir. Nah, Shalih ini kalau di kitab lain ini adalah seorang dari Mu'tazilah. Nah, di sini sedang membahas tentang takdir. Fatakallama bi syai'in fatanabbaha. Kemudian dia membahas tentang, dia berbicara sesuatu yang kemudian menyadarkan bahwa ini akan berdebat ini. Jadi Shalih ini berbicara akan berdebat seputar takdir. Fa'adkhala Ibnu Tawusin isba'aihi fi udhunaihi, maka Ibnu Tawus ini memasukkan jemarinya, kedua jarinya, ke dalam kedua telinganya. Wa qala libnihi, dan dia berkata kepada anaknya, adkhil asabi'aka fi udhunaika washdud, masukkan jemarimu ke dalam kedua telingaku dan tekanlah. Fala tasma' min qawlihi syai'an, sampai kamu itu tidak mendengar sesuatu pun dari pembicaraannya. Fa innal qalba dha'ifun, karena sesungguhnya hati itu lemah. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi tambahan wawasan
bahwa memang ada orang-orang yang memilih untuk menutup kedua telinganya supaya apa yang didengarnya itu tidak mengganggu apa yang diyakininya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam.